Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa SO Sahibuddin Official dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membawakan sedikit tema yang berbau dengan adat atau budaya, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Lebih khususnya lagi, kita pada kali ini akan bicara tentang kata sapaan dalam bahasa Singkil. Kata sapaan dalam bahasa Singkil yang mungkin para pemirsa ada atau banyak yang belum mengetahui tentang kata sapaan dalam bahasa Singkil ini. Terlebih-lebih untuk generasi-generasi muda yang mungkin mereka abai atau enggan untuk mempelajari kata sapaan, atau bahkan sama sekali acuh tak acuh dan bahkan tidak tahu. Namun tentu saja jika berkenan, para pemirsa harap untuk mengoreksi artikel ataupun video audio visual yang saya sampaikan ini bisa melalui kolom komentar di bawahnya. Jika ada yang salah, maka tentu lebih baik kita perbaiki. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kata sapaan kita dalam bahasa Singkil, suku Singkil di Aceh Singkil itu sangatlah penting, sangat urgen. Karena mengapa saya katakan demikian? Faktor yang paling penting termasuk kata sapaan ini, karena itu sebagai bentuk tanda penghormatan kepada yang lebih tua, penghormatan kepada kerabat, dan juga sebagai sopan santun tentunya yang paling utama. Karena apapun pemirsa SO, tentu kita ketahui bahwa kita sebagai orang Timur atau orang Indonesia, sopan santun adalah yang paling utama atau yang paling kita kedepankan. Nah, bicara kata sapaan sendiri atau tutuh dalam bahasa kampungnya, kata sapaan sendiri kalau kita definisikan atau kalau kita artikan adalah suatu kata yang digunakan untuk mengganti nama orang yang lebih besar, bertujuan untuk membedakan perkauman dekat dan jauh, dan berfungsi untuk membedakan yang lebih tua. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, sapaan itu untuk supaya kita lebih sopan, mengganti nama orang yang lebih besar. Itu kita, kalau ada yang lebih tua dari kita, mungkin kita tidak sebut namanya, jadi kita memanggilnya dengan sapaan-sapaan. Dan ada juga yang tentu kerabat dekat dan kerabat jauh, dan untuk membedakan mana yang kerabat dekat tersebut, mana yang lebih muda dan mana yang lebih tua. Saya kira adat
budaya kita ini termasuk adat yang paling arif atau yang paling bijaksana. Kemudian kita sambung lagi secara kekerabatan. Kata sapaan yang digunakan dalam bahasa Singkil dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kekerabatan langsung ialah saudara satu keturunan, seperti nenek Wan dan Adong, yaitu ayah dan ibu dari kedua orang tua. Yaitu kalau nenek Wan dan Adong. Kalau nenek Wan untuk panggilan laki-laki, kalau Adong untuk panggilan perempuan. Itu ayah dan ibu dari kedua orang tua kita. Di lain tempat ada juga yang memanggil nempak atau nenek perempuan. Kembali saya tegaskan bahwasanya untuk orang tua dari ayah biasanya dipanggil nenek Wan, dan untuk orang tua dari ibu biasanya dipanggil Adong. Baik, di lain tempat memang ada juga yang memanggil nempak untuk nenek perempuan. Ayah atau bapak untuk panggilan kepada orang tua sendiri. Tapi meskipun demikian ada juga yang memanggil dengan uma atau apa, atau kalau yang perempuan biasa boleh juga dipanggil dengan cece. Kalau untuk laki-laki biasanya bisa dipanggil dengan ayah. Tapi ada sebagian tempat panggilan ayah untuk orang tua tiri atau angkat disebut bapak sangga. Jadi itulah perbedaannya. Untuk sapaan kepada ibu kandung, namun di tempat lain ada yang menyapa cece seperti yang saya katakan tadi ya. Maka ada bahasa manja, orang kesakitan waktu sakit mengatakan, aduh mak, dalam istilah Singkil disebut aice. Artinya yang sakit menjerit memanggil ibunya. Sementara untuk ibu tiri atau angkat ada yang menyapa dengan istilah nanang. Ini adalah sapaan atau tutur dalam bahasa kampung khususnya suku Singkil. Wan, yaitu saudara kandung laki-laki paling besar, anak pertama. Uteh kedua, tongah ketiga, iyo keempat, tuncu kelima, adong atau tandong nomor keenam, ukak uning. Ini lain lagi ya. Ukak uning yaitu saudara kandung perempuan yang paling besar untuk sebutan anak perempuan pertama. Uteh kedua, telok ketiga, dan seterusnya. Nah, itulah sapaan-sapaan untuk saudara-saudara kandung dalam bahasa Papak atau suku Singkil. Sapaan untuk saudara kandung perempuan ini sekarang tidak banyak dipakai lagi oleh warga Singkil. Mungkin karena kemajuan zaman, tapi seperti yang saya katakan tadi, alangkah lebih bijaksananya kita untuk kembali menerapkan adat budaya yang arif lagi bijaksana
dari suku Singkil kita. Kemudian abo atau cambo ataupun tua, saudara ayah perempuan tertua. Ongah, nengongah, saudara ayah perempuan yang paling tengah. Apun, nengampun, saudara ayah perempuan paling bungsu. Kalau ada di antara mereka yang putih, lebih putih, biasanya disapa dengan uteh, nenguteh. Namun sekarang sudah lazim dipakai secara umum. Padahal uteh atau nenguteh itu untuk sapaan mereka yang paling putih, saudara ayah perempuan tadi. Sapaan kepada saudara ayah yang laki-laki biasanya dipanggil Pak Tua atau Tua, Pak Ambo untuk yang tua, Pak Ongah untuk yang di tengah, Pak Apun untuk yang bungsu. Begitu juga bila ada di antara paman yang lebih putih, tampan, garis miring tampan, disapa dengan Pak Uteh. Jadi untuk sebutan Pak Uteh itu adalah dikhususkan kepada orang yang putih lagi tampan. Sapaan kepada istri dari saudara ayah sama penuturan dengan Pak Ongah, namun diganti kata awalan saja menjadi nengongah. Pak Apun menjadi nengampun. Sementara suami dari saudari ayah disebut membehu. Kemudian kita masuk kepada kela. Kela adalah menantu yang laki-laki. Biasa dipanggil oleh mertua Tuan Merah atau Pak Uka. Untuk menyapa mertua dituturi dengan mama atau langsung seperti panggilan istri, yaitu ayah atau bapak. Sementara mertua perempuan disebut oce. Pahmaen adalah menantu perempuan, disapa Cek Uka, Cek Siti atau Cek Perti. Namun Cek Perti ini khusus untuk keturunan kerajaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Singkil ini banyak sekali dahulunya adalah raja-raja. Mudah-mudahan pemirsa mendapat permain atau menantu keturunan raja, sehingga mungkin lebih cocok dipanggil Cek Perti daripada Cek Uka. Puhun yaitu saudara laki-laki dari ibu disapa dengan Mak Tuan yang tua. Puhun saudara laki-laki dari ibu disapa dengan Mak Tuan yang tua. Ada yang menyapa Mak Oge, Mak Ongah yang tengah, Mak Uteh yang paling tampan seperti yang kita bahas tadi. Mak Apun yang bungsu. Istri dari Puhun dipanggil Cek Mami atau sama dengan sapaan kepada Puhun, namun diganti kata awal seperti Cek Ongah, Cek Uteh, Cek Apun. Kemudian Eda. Eda ialah sapaan seseorang perempuan kepada istri saudaranya atau sebaliknya. Kempu adalah cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Kekerabatan kelompok yaitu hubungan keluarga yang ditandai dengan petuturan yang lebih luas dari saudara ayah dan ibu kandung. Misalnya uan-uan adalah kakek, orang tua ayah, begitu juga saudara laki-laki dari kakek nenek adong, yaitu ibu dari ayah, ibu dan saudara perempuan dari kakek uan, biasa disebut dengan uan-uan.
Kekerabatan kelompok yaitu hubungan keluarga yang ditandai dengan pertuturan yang lebih luas dari saudara ayah dan ibu kandung. Misalnya uan adalah seperti kakek orang tua ayah, begitu juga saudara laki-laki dari kakek nenek. Adong itu yaitu ibu dari ayah, atau ibu dan saudara perempuan dari kakek uan. Senina sinempung yaitu persaudaraan kakek nenek bersaudara kandung. Senina bapak yaitu saudara sepupu atau anak dari saudara laki-laki ayah. Senina impal yaitu anak dari saudara ayah yang perempuan. Kalau yang perempuan disebut tukang impal. Senina si pemere yaitu anak dari saudara ibu yang perempuan. Periban yaitu sepengambilan atau istri bersaudara. Anak senina yaitu anak dari saudara yang laki-laki. Bebere yaitu anak dari saudara yang perempuan. Bayo yaitu suami dari adik perempuan. Silih yaitu saudara dari istri atau ipar. Ada kebiasaan dalam sistem kekerabatan bahwa cucu dari anak perempuan lebih disayangi daripada cucu dari anak laki-laki. Hal ini dikarenakan cucu dari anak perempuan sudah menjadi nasab orang lain, kelompok luar. Sementara cucu dari anak laki-laki adalah nasab sendiri, kurang disayangi karena nasabnya sudah dekat. Berarti sistem ini bermaksud mempererat tali persaudaraan kekerabatan antar sesama. Kekerabatan kehormatan adalah hubungan persaudaraan langsung atau kelompok, maka pertuturan tetap dipakai sebagai penghargaan. Terlebih lagi kepada orang yang sudah tua, tidak boleh dipanggil namanya. Dalam hal ini disebut penjenisan dengan istilah mekh. Contoh antara lain mekh uan berarti sebaya atau teman nenek. Mekh penguda berarti sebaya atau teman ayah atau ibu. Mekh senina berarti sebaya atau teman sendiri. Mekh tak tuan, mekh adik, mekh tuhang, mekh bayo, mekh puhun, dan seterusnya. Nah, inilah kata sapaan dalam bahasa Singkil ataupun suku Singkil. Adat dan budaya ini sendiri tentu kalau tidak ada yang menjaganya, maka tentu akan punah. Maka kitalah yang menjaganya sebagai generasi penerus suku-suku atau suku yang ada di Aceh Singkil. Sebab nanti dikhawatirkan kalau seandainya tidak dijaga, maka lambat laun adat dan budaya tuturs itu sendiri akan hilang ditelan oleh zaman. Tentu kita tidak ingin demikian. Bagaimana globalisasi dan perkembangan zaman menelan adat budaya kita sendiri. Itu sungguh sangat tidak kita harapkan. Bagaimana misalnya tentang adat rumah kita, rumah suku Singkil, yang sampai hari ini mungkin terjadi perdebatan atau khilafiyah. Bagaimana misalnya tari-tarian suku Singkil yang juga menjadi nantinya kalau tidak kita kembangkan, kita lestarikan, akan menjadi perdebatan yang sengit di belakang hari. Bagaimana bahasa asli suku Singkil, bagaimana makanan khas suku Singkil, dan lain sebagainya. Tentu sebagai pecinta budaya, sebagai pecinta adat,
kita sangat terketuk hati kita untuk melestarikan supaya adat ini atau budaya ini tidak lekang dimakan oleh zaman. Mungkin ini saja dulu para pemirsa. Lain kali kita akan bicara banyak tentang adat dan budaya Aceh Singkil, misalnya dari segi pesta pernikahan, dari segi pesta khitan atau sunat rasul, yang tentunya lebih menarik dari yang kita bahas ini. Jangan lupa untuk supaya kita kembangkan channel ini bersama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.